Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Kurnia Yuda. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang korban massal. Nah, massal ini artinya adalah jumlahnya yang relatif. Kemudian korban ini adalah sebagai contohnya saat terjadinya tsunami, kemudian gempa bumi atau gunung meletus, atau bahkan kecelakaan transportasi. Itu bisa mengakibatkan adanya korban. Nah, jadi korban massal ini adalah korban dengan jumlah yang relatif banyak. Kemudian sebab kasusnya ini ada sama dan perlu penanganannya yang segera. Saya contohkan di sini seperti pesawat yang mengudara, kemudian terjadi kerusakan mesin dan diakibatkan pesawatnya jatuh dan terdapat banyak korban di dalamnya. Nah, lanjut ke ini. Menurut Pan American Health Organization 2016 itu untuk penanganan korban massal itu terbagi 3. Yang pertama itu layanan darurat rumah sakit, kemudian penerimaan dan pengobatan rumah sakit. Yang ketiga itu ada redistribusi antar rumah sakit. Nah, yang pertama ini adalah layanan darurat pra rumah sakit. Berarti tugas tenaga kesehatan yang dalamnya ini adalah membantu korban bencana menangani kasus yang berada di lahan dengan segera. Seperti contohnya pasien dengan kode kuning yang harus didistribusikan ke rumah sakit segera. Nah, untuk yang kedua itu adalah penerimaan dan pengobatan rumah sakit. Yang ketiga ini adalah redistribusi antar rumah sakit, di mana petugas ini akan mendistribusikan korban ke rumah sakit yang lain. Misalnya pada saat terjadinya bencana, di rumah sakit tersebut tidak terdapat pasien onkologi, sementara di dalamnya ada pasien dengan patah tulang. Nah, petugas ini yang akan mendistribusikan pasien ke rumah sakit yang lain untuk diruji untuk rumah sakit yang lain untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan spesialis dokter onkologi yang ada di sana. Nah, selanjutnya adalah triase. Triase ini adalah tindakan untuk mengelompokkan pasien dengan berdasarkan beratnya cedera. Lalu masuk ke kode triase. Kode triase itu ada 4. Yang pertama kode merah, kode kuning, kode hijau, dan kode hitam. Kode merah ini adalah pasien dengan yang membutuhkan kestabilan segera, di mana untuk memindahkannya ke rumah sakit itu diperlukan perawatan yang intensif dulu kayak gitu. Jadi pasien dengan kode kuning ini adalah pasien yang memerlukan pengawasan ketat, di mana perawatannya ini dapat ditunda. Nah, misalnya ada di satu kejadian itu ada pasien dengan tanda kode kuning dan kode merah. Nah, yang harus lakukan tindakan segera adalah kode merah. Kode kuningnya itu bisa dilakukan setelah yang kode merah. Nah, kemudian ada kode hijau. Kode hijau ini pasien ini dapat ditunda. Jika memungkinkan perawatannya itu waktu dia udah dirujuk ke rumah sakit, itu nggak usah dilakukan di lapangan. Nah, terakhir itu ada kode hitam. Kode hitam ini sebagai penanda pasiennya telah meninggal. Nah, lanjut ke triase menurut tempatnya. Triase menurut tempatnya itu ada 3. Triase di tempat, triase medis, sama triase evakuasi. Nah, untuk pertama itu ada triase di tempat. Triase di tempat ini dilakukan dilakukan di tempat atau pada tempat penampungan. Nah, untuk triase yang kedua itu ada triase medis, dilakukan pada saat pos medis lanjut oleh tenaga medis yang berpengalaman. Lanjut ke terakhir itu ada triase ketiga, itu ada triase evakuasi. Ini ditujukan untuk korban yang perlu dirujuk ke rumah sakit yang telah yang siap untuk menerima korban bencana ini. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.